Kalau pak telah ambil solat Jumaat, kau pak masuk ke masjid, azan telah berkumandang. Ulama, mayoritas ulama lebih memilih kita untuk cepat lakukan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sehingga kita tidak tertinggal mendengarkan khutbah khatib. Bukan tegak berdiri menunggu selesai azan. Bukan itu yang kita lakukan. Hentikan perbuatan itu. Jadi ketika kita terlambat masuk ke masjid, azan berkumandang, langsung salat sunat 2 rakaat. Kecuali salat zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuh. Kalau azan berkumandang, maka tunggulah sejenak. Selesai azan baru kita salat sunat. Beda dengan salat Jumaat. Karena tahiyatul masjid itu sunat. Menjawab azan sunat. Mendengarkan khutbah khatib wajib, bukan sunat. Maka tidak boleh melakukan aktivitas apapun ketika khatib telah membacakan khutbah. Bahkan maaf, termasuk menjalankan celengan ketika khatib sedang khutbah juga termasuk salah satu pelanggaran dari aturan-aturan syariat Allah SWT yang disampaikan lisan Rasulullah SAW. Jangankan menjalankan celengan. Dalam kitab Imam Syafi'i menjelaskan, memainkan buah baju saja ketika khatib sedang khutbah, sungguh itu perbuatan laga. Maka sia-sia Jumat kalian. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat. Mudah-mudahan Tuhan kamu atau Rabb kamu akan mengampuni atau menutupi kesalahan-kesalahan kamu dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedangkan cahaya mereka senantiasa memancar dari hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat yang ke-8. Ma'asyiral muslimin, kaum bapak jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih anugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, serta kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk yang beliau bawa sampai akhir zaman. Kaum muslimin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari selalu dan senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun serta saat apapun dan dalam kondisi situasi apapun. Kaum muslimin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah khatib bacakan firman Allah yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat ke-8 sebagai gambaran untuk kita bersama betapa menyedihkan kondisi umat Islam pada hari ini, terutama secara global bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Dari laporan yang disampaikan Kepolisian Republik Indonesia, 4 tahun terakhir pembunuhan yang terjadi di Indonesia ini itu telah mencapai angka 3.000 orang, dan umumnya menimpa adalah para laki-laki. Pembunuhan tersebut bukan hanya terjadi antara seseorang dengan orang lain, tetapi bahkan pembunuhan tersebut dilakukan oleh anak kandung sendiri, sebagaimana yang terjadi di Bogor, dan juga menimpa yang dilakukan oleh seorang aparat yang semestinya akan menjadi pelindung penegakan hukum di negeri ini, tetapi justru dia juga membunuh ibu kandungnya sendiri. Kaum muslimin jemaah Jumat muliakan Allah Taala, apa sesungguhnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang menjadi penyebab pemicu hal-hal ini muncul tengah masyarakat kita? Boleh jadi suatu saat akan terjadi juga menimpa di negeri kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Dalam surat At-Tahrim ini, surat Tahrim ini disebut juga surat Madaniyah karena turun di Madinah. Hanya 12 ayat. Tapi surat At-Tahrim menjelaskan bagaimana karakter-karakter sifat orang tua, sifat pasangan, sifat rumah tangga, atau disebut juga dengan karakter rumah tangga. Kenapa Allah menyebutkan ini dalam ayatnya, menjelaskan setidaknya ada 5 potret keluarga digambarkan Allah melalui ayat ini. Karena memang akan terjadi di sepanjang kehidupan manusia sampai akhir zaman. 5 potret keluarga ini akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat umat Islam terutama. Pertama, Allah berbicara tentang keluarganya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara tentang keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah berbicara tentang bagaimana keluarganya Nuh alaihissalam. Yang ketiga, Allah berbicara tentang keluarganya Lut alaihissalam. Yang keempat, Allah berbicara tentang keluarga Fir'aun laknatullah alaih. Dan yang terakhir, Allah membicarakan tentang keluarga Imran. Kaum muslimin jemaah Jumat dengan soalan, apa sesungguhnya digambarkan Allah melalui 5 potret keluarga ini? Karena memang akan selalu ditemukan dalam rumah tangga ada suami yang taat, istri tidak taat. Ada istri yang taat kepada Allah, suami juga tidak taat. Tapi ada keluarga yang sama-sama taat, suami taat, istri juga taat. Dan itu akan selalu ada di tengah masyarakat. Setidaknya gambaran ayat ini memberikan contoh tauladan kepada kita. Kita masuk nomor berapa di keluarga ini? Apakah kita termasuk suami yang taat sebagai ayah yang taat atau tidak? Atau istri kita termasuk istri yang taat atau tidak?
Atau memang kita dengan istri suami atau ayah dengan istri sama-sama taat kepada Allah, sehingga melahirkan generasi-generasi terbaik pilihan. Kenapa demikian? Karena kegagalan sebuah rumah tangga, ketidakharmonisan rumah tangga, satu taat dan satu tidak taat, akan menyebabkan korbannya anak yang menjadi generasi bangsa ini. Kenapa figur orang tua akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak dalam setiap aspek kehidupannya? Dan pada hari ini, sudahkah kita menjadi contoh dan teladan bagi anak kita? Atau sudahkah kita menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam semua aspek kehidupan? Cara bertutur kata, cara mencari nafkah, cara beribadah kita kepada Allah SWT. Karena memang hari ini miris kita melihat kondisi masyarakat pada hari ini. Betapa anak pada hari ini tidak peduli dengan orang tuanya. Sebagaimana terjadi di Bogor. Seorang anak yang berani menghabisi keluarganya sendiri, ayahnya, neneknya, bahkan ibunya hampir nyaris juga korban. Apa yang salah? Di mana kesalahan kita? Karena memang selama ini kita tidak menjadi contoh bagi anak kita. Bukankah petuah kita di Minangkabau telah jelaskan, dan filsafat di Indonesia juga, kalau guru kancing tagak, murid kancing melari. Kalau orang tua memberikan teladan yang tidak baik kepada anak, anak lalu lebih baik, dia boleh jelek lagi. Karena yang pasti korban adalah anak kita. Sebagaimana contoh disebutkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis sebagai pembelajaran bagi kita. Di setiap Jumat bukankah pelajaran hadis-hadis disampaikan kepada kita? Tapi sejauh mana kita mampu mewujudkan, mengimplementasikan kehidupan kita, sehingga kita bisa contoh bagi anak-anak kita. Sebagai contoh salat Jumat ini saja. Kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Man takallama yaumal jum'ati wal imami yakhtubu fahuwa limisali lima yahmilu asfara wallazina yaqulu lahu ansud laisa lahu jum'ah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bercakap-cakap, berbicara, mauta, bercerita, ketika khatib sedang membacakan khutbahnya, atau mereka juga disebutkan SAW seperti keledai yang membawa kitab di atas punggungnya. Mereka tidak mau memahami. Dia punya kitab tapi terletak di punggungnya, dia tidak paham dengan itu dan tidak mau mengamalkannya. Jangan mengamalkan, membaca pun tidak ada. Bahkan kata salam juga mereka yang berkata diam kepada orang lain yang berbicara di dekatnya, sementara khatib membacakan khutbahnya, maka sungguh tiada Jumat baginya itu. Bahkan ada sebagian ulama menyebutkan tidak ada artinya salat Jumat yang dilakukan itu. Kaum muslimin jemaah Jumat yang Allah, apakah ini kita lakukan? Tidak. Adakah kita pernah berbuat begini? Bayangkan kita tidak bisa menjadi teladan bagi anak kita. Kalau anak-anak yang melakukan itu masih bisa, Pak. Masih bisa kita nasihati, Pak. Tapi kalau apa-apa akan menjadi contoh bagi anak-anak. Luar biasa ini, Pak. Juga seperti Jumat ini sering khatib sampaikan kepada kita bersama. Jumatku, Pak, yang paling istimewa itu justru saf pertama. Yang paling istimewa. Berapa kali sampaikan mimbar ini? Saf yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya adalah saf pertama. Bahkan sampai saya sebutkan, barang siapa yang dapatkan saf yang pertama, ketahuilah bahasa Allah dan para penghuni langit senantiasa mendoakannya sampai selesainya solatnya itu. Lebar awak milih saf pertama. Berapa kita pilih, Pak? Mungkin kita datang awal, lebih dulu datang, tapi kita pilih saf pertama itu.
tertarik kita dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini. Ini janji Allah kepada kita. Ini disampaikan melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan palanya luar biasa besar. 1 ekor unta. Kedua 1 ekor sapi. Ketiga 1 ekor kambing. Keempat 1 ekor ayam. Kelima sebiji telur. Apa lagi kita harapkan? Yang kedua, merapatkan saf itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, berusahalah semaksimal mungkin untuk senantiasa berada dalam masjid sebelum khatib naik ke mimbar. Jangan sempat lalaikan oleh dunia ini. Bapak jemaah Jumat muliakan Ustaz, kita kembali ke ayat ini. Ketika kita telah memahami akan keteledoran kita dan kekurangan dan kelemahan kita selama ini, yang kadang kala khutbah Jumat yang hanya sejenak saja yang kita dengarkan, banyak yang terawakkan dan lalu saja, tidak mendengarkan. Bahkan ada yang mendengarkan tapi tidak mau mengamalkannya, tidak berubah cara beribadahnya. Termasuk juga yang khatib tidak menyindir kita ini. Kalau pak terlambat solat Jumat, kau pak masuk ke masjid, azan telah berkumandang. Ulama, mayoritas ulama lebih memilih kita untuk cepat lakukan solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sehingga kita tidak tertinggal mendengarkan khutbah khatib. Bukan tegak berdiri menunggu selesai azan. Bukan itu yang kita lakukan. Hentikan perbuatan itu. Jadi ketika kita terlambat masuk ke masjid, azan berkumandang, langsung salat sunat 2 rakaat. Kecuali salat zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuh. Kalau azan berkumandang, maka tunggulah sejenak. Selesai azan baru kita salat sunat. Beda dengan salat Jumat. Karena tahiyatul masjid itu sunat. Menjawab azan sunat. Mendengarkan khutbah khatib wajib, bukan sunat. Maka tidak boleh melakukan aktivitas apapun ketika khatib telah membacakan khutbah. Bahkan maaf, termasuk menjalankan celengan ketika khatib sedang khutbah juga termasuk salah satu pelanggaran dari aturan-aturan syariat Allah SWT yang disampaikan lisan Rasulullah SAW. Jangankan menjalankan celengan. Dalam kitab Imam Syafi'i menjelaskan, memainkan buah baju saja ketika khatib sedang khutbah, sungguh itu perbuatan lagha. Maka sia-sia Jumat kalian. Apalagi kita jalankan celengan yang ketika itu menyebabkan jemaah harus mengeluarkan uang dari koceknya, dari sakunya. Bukankah ini mengganggu konsentrasi jemaah ketika mendengarkan khutbah khatib? Maka mari kita robah. Kembalilah kepada Allah dan petunjuk Allah dan Rasul supaya kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan pahala dari kepatuhan kita kepada Allah SWT itu. Kaum muslimin jemaah Jumat muliakan Allah SWT, ketika kita telah memahami akan kesalahan kekeliruan kita di masa lampau tersebut atau pada hari ini mungkin, maka di atas semua kesalahan kekhilafan itu Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Karena imanlah yang akan mampu menerima atur perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dengan iman tidak bisa. Apa kata Allah? Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar bertobat. Sebenar-benar bertobat. Ketika kita sadari akan kesalahan kekeliruan kita selama ini, mari kita rubah. Jangan lakukan perbuatan itu lagi. Karena orang yang bertobat nasuha itu adalah orang yang menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Tidak mengulangi lagi. Nah, bahkan kata Rasulullah menyebutkan ayat ini, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Rabb kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu dan akan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Kenapa? Siapa yang tidak bahagia dengan ampunan Allah SWT? Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Bahkan di ayat yang lain, di surah Al-Imran sebutkan, kata Allah Ta'ala, wasari'u la maghfiratun min rabbikum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 133 itu, wasari'u ila maghfirah jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kamu meminta ampun kepada Allah. Bersegera, jangan tunda lagi. Karena kita tidak tahu, Pak. Hari yang berlalu telah selesai kita. Tinggal hari-hari pertanggungjawaban. Hari ini adalah hari kita untuk berbuat baik. Jangan lakukan kesalahan lagi. Tapi hari esok adalah milik Allah. Karena tidak satu pun kita yang tahu. Apakah besok kita masih hidup atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tidak satu jaminan. Boleh jadi sebentar lagi kita juga diangkat dan ambil Allah jamaah kita. Maka ketika kesempatan itu masih ada, segeralah bertobat. Jangan tunda tobat itu. Bahkan orang yang bertobat, Allah janjikan bukan hanya Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke surga. Allah masukkan ke surga. Allah bahagia dengan orang yang mau minta ampun kepada Allah. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana bahagianya dan dimuliakan Allah orang yang bertobat itu, yang menyadari akan kesalahan dan keliruannya itu. Lebih bahagia daripada seseorang yang musafir. Ketika dalam perjalanan dia kelelahan, dia beristirahat dengan di bawah sebatang pohon, dia ikat ontanya dengan semua bekalnya di onta tersebut. Kemudian dia tertidur. Namun ketika dia bangun, onta beserta bekalnya semua telah habis, tidak ada di tempatnya. Dia mencari ke sana kemari dengan lelahnya. Ternyata onta itu tidak ditemukan. Rasanya tidak mungkin dia akan melanjutkan perjalanan lagi. Bekal tidak ada, kendaraan juga tidak ada. Di dalam kekecewaan, kesedihan yang sangat berat begitu, dia tertidur. Dia kembali ke tempat semula dan tertidur dia. Namun ketika dia terbangun, onta yang tadi hilang, yang dia cari ke sana kemari dengan semua kecapekan tenaga yang ada, sehingga dia kelelahan dan tertidur kembali. Ternyata onta tersebut telah berada pada tempatnya semula, dengan tidak kurang satu pun bekal yang ada di onta itu. Betapa bahagianya orang tersebut. Di tengah keputusasaan begitu, dia menemukan kembali harapannya. Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman yang mau bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar bertobat, Allah jauh lebih gembira dan lebih senang kepada orang tersebut daripada pengembala yang tadi kehilangan ontanya dan onta kembali ke tempat semula. Itu jauh lebih gembira Allah SWT. Maka oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Allah. Dan ketika kita betul-betul bertobat, Allah janjikan bukan hanya mengampuni dosa kesalahan kita, tapi Allah masukkan ke surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bahkan kata Allah SWT, la yujzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Yang ketika itu Allah tidak mengecewakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya, karena Allah adalah yang paling menepati janjinya. Allah janjikan surga. Di semua surga itu semua kenikmatan Allah berikan. Siapa yang tidak mendambakan surga? Karena kenikmatan surga dibandingkan kenikmatan dunia bagikan 1 dibanding dengan 99. Akankah kita korbankan kehidupan yang sesaat ini dengan kehidupan yang kekal nantinya? Wal akhiratu khairu abqa. Kehidupan yang kekal adalah akhirat, bukan hari ini. Maka kaum muslimin jemaah Jumat sekalian, mari kita berbenah, curahkan sedikit perhatian kita kepada anak kita. Berikan pengarahan-pengarahan dan bimbingan-bimbingan serta teladan kepada anak kita, sehingga anak kita betul-betul menjadi generasi yang taat kepada Allah SWT, yang doanya kita harapkan ketika kita telah kembali kepada Allah berada di alam barzakh. Karena doa anak yang soleh tidak akan pernah terhijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan bagi orang yang meninggal
tetap mengharapkan doa dari anaknya lagi. Karena Rasulullah sebutkan, ketika telah meninggal Bani Adam, tidak ada yang bisa membelanya lagi. Tidak ada amal pun yang bisa sampai kepadanya, kecuali 3 perkara saja. Pertama, sedekah jariyah. Pernahkah dia bersedekah? Bahkan termasuk apa yang disampaikan tadi, membantu anak-anak dalam pendidikan agama Islam dan menuntut ilmu. Ketika kita bantu dengan uang kita, karena mereka kekurangan uang, dan mereka berhasil menuntut ilmu tersebut, sehingga ilmu itu diamalkan. Bukan hanya diamalkan, disampaikan pada orang lain. Orang lain pun mengamalkan ilmu tersebut. Sepanjang ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain, sepanjang itu pahala akan mengalir kepada kita, akan mengalir selalu. Sekalipun jasa kita telah hancur dalam tanah, itu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Adakah ilmu yang baik kita ajarkan kepada orang lain, dan hasil dari ilmu itu diamalkan orang, dan amal itu akan kembali kepada kita. Kita akan juga mendapatkan amal. Sebanyak apa mendapatkan orang, sebanyak itu pula amal yang kita dapatkan. Tapi ingat, ketika kita mengajarkan suatu pelajaran, suatu ilmu yang tidak bermanfaat dan berfaedah, atau boleh mungkin ilmu untuk berbuat dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dosa yang dapatkan oleh orang melakukannya itu, sebesar itu pula dosa akan mengalir kepada kita, sekalipun jasa kita telah hancur dalam tanah. Yang terakhir, anak yang saleh yang selalu mendoakan. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu. Di dalam ayat ini, dari 114 surat ini, dari 30 juz, itu yang paling banyak berperan dalam pendidikan anak, yang mengarahkan anak, yang membimbing anak adalah laki-laki, bukan wanita. Karena ketokohan seorang ayah sangat diperlukan oleh anak. Figur seorang ayah, keteladanan seorang ayah sangat diperlukan oleh anak. Maka jangan lewatkan. Pertama, pada hari ini kita justru menghabiskan waktu kita di tempat-tempat yang mungkin tidak bermanfaat. Seperti di warung, yang selesai salat asar duduk sampai masuk waktu maghrib. Padahal bukankah waktu itu waktu terbaik kita belajar dengan anak, berdiskusi dengan anak kita? Walaupun mungkin tidak melakukan, ya kena bertaruh dosa. Bukan masalah anda bertaruh, Pak. Tapi itu perbuatan sia-sia yang waktu itu akan kita pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kaum muslimin jemaah Jumat muliakan Allah Taala. Mari bersama-sama kita kembali bertobatlah kepada Allah. Ubahlah cara ibadah kita. Waktu kita semakin dekat. Tidak berapa lagi saat lagi waktu kita tinggal. Waktu yang bisa kita hitung, yang kita hitung adalah waktu yang telah kita lalui. Tapi berapa waktu yang tinggal lagi untuk kita kembali kepada Allah, kita tidak tahu lagi. Nah, maka mudah-mudahan dengan menyadari waktu yang tersisa ini, entah berapa tinggal ini, mari kita berbenah. Dengan berbenah tersebut meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita. Kita mengarahkan perhatian dan harapan kita kepada anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan semua itu akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan abadi dunia wal akhirah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum min nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innakal Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum fil bari wal bari innaka antas sami'un qarib mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyaratan fi ilmina barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi syakaratil maut wajata minan nari wal afwan dal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.